Lantas di tengah kondisi daya beli masyarakat yang sedang seret ini, apakah berdampak pada bisnis skincare? Dan apa sih bedanya skincare bayi dan dewasa? Serta seperti apa peluang bisnisnya di tanah air? Dan telah hadir di studio CNBC Indonesia, founder and CEO Bimi Indonesia Mom and Baby Skincare, Sheila Teradia Habib. Selamat sore Mbak Sheila, apa kabarnya? Selamat sore Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Sheila, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih soal kira-kira skincare apa sih yang tepat untuk bayi dan juga mungkin ibu hamil, kita ngobrolin dulu terkait dengan tadi berita rupiah yang saat ini dalam tren pelemahan, kemudian daya beli masyarakat yang tertekan. Seperti apa sih Mbak Sheila melihatnya? Ya, sebenarnya kalau yang aku lihat nih ya, kondisinya kalau aku lebih bahas ke kebutuhan skincare ibu dan anak. Nah, terlihat nih sebenarnya pangsa Indonesia itu sangatlah besar, terutama reproduksi ya. Untuk ibu yang melahirkan itu semakin tinggi. Dan bahkan dari data-data yang kita baca, itu sebenarnya di tahun 2028 itu ada kenaikan pertumbuhan skincare ibu dan anak itu sampai di 6 triliun. Jadi memang sebesar itu gitu loh pangsanya. Jadi tidak hanya perkembangan skincare untuk remaja ataupun dewasa, tapi ternyata untuk bayi dan juga ibu hamil ini berkembang cukup pesat ya? Cukup pesat. Bahkan saya kan masuknya dari tahun 2019 nih Bimi. Dari yang lokal brand itu cuma beberapa, tapi sekarang alhamdulillah pertumbuhannya sangat masif dan sangat signifikan nih tingginya. Gitu. Oke, artinya walaupun saat ini secara data makro menunjukkan bahwa daya beli masyarakat menurun, tapi tidak tercermin ya dari permintaan skincare untuk bayi ataupun untuk ibu hamil ya Mbak Sheila? Ya, alhamdulillahnya enggak sih. Justru kita merasakan pertumbuhan yang sangat pesat, terutama di after pandemi tuh. Itu di pandemi kita naik, after pandemi alhamdulillah cukup stabil dan kerasa banget malah permintaan tuh malah makin banyak gitu. Apa sih yang membuat masyarakat semakin sadar untuk pentingnya penggunaan skincare bagi ibu hamil maupun bayi, Mbak Sheila? Ya, pertanyaan yang sangat baik ya, karena bisa dilihat nih dari masa pandemi itu sebenarnya kan orang-orang tua itu udah mulai aware nih ya. Kalau misalnya kita tuh butuh banget skincare atau bahan-bahan alami yang digunakan untuk kesehatan tubuh. Apalagi kita bangsanya adalah ibu dan anak. Apalagi buat bayi ya, kan pasti orang tua itu benar-benar aware banget nih, ini aman nggak ya, alami nggak ya gitu. Nah jadi kita memang menciptakan gimana produk yang memang bisa diterima nih sama market yang sekarang udah mulai nyari itu justru yang alami, yang juga yang herbal gitu. Artinya masyarakat mulai aware dengan penggunaan bahan-bahan alami atau natural itu semenjak pandemi ya terutamanya ya? Iya. Nah itu gambaran peningkatannya bisa berapa persen sih awareness-nya? Kalau dari awareness Bimi tersendiri ya, kita yang tadinya itu data lama tuh sebenarnya 300.000 pieces terjual. Tapi sebenarnya kita sekarang itu kita per bulannya udah mampu segitu. Jadi memang cukup signifikan sih gitu. Untuk kedepannya potensinya sebesar apa sih industri skincare khususnya bayi gitu ya di Indonesia? Tadi kalau dari data itu ya, yang kami cari itu di tahun 2028 itu peningkatan pertumbuhannya itu sampai 6 triliun Mbak. Luar biasa banget kan. Jadi potensinya memang sangat luar biasa Sangat ya di luar tanah biasa. air. Untuk itu masyarakat juga mungkin sangat concern dengan bahan-bahan yang alami. Nah sebetulnya berangkat dari permasalahan apa sih sehingga mungkin masyarakat tuh lebih concern terkait dengan skincare atau perawatan kulit bayi. Karena kan sebetulnya skincare kan tidak hanya identik dengan orang dewasa saja, tapi ternyata bayi ataupun mungkin ibu hamil juga ternyata harus menggunakan bahan-bahan yang terjaga gitu ya Mbak Sheila. Ya awal mulanya itu kan sekarang alhamdulillah udah pada well educated lah ya para parents ya. Terutama sekarang aku memang banyaknya di ngambil marketnya tuh di gen milenial. Di gen milenial sekarang kayak parenting, mereka udah mulai cari tahu nih apa yang bisa terbaik buat anaknya. Dan ternyata kebutuhan skincare itu bisa digunakan untuk anak-anak itu justru dari bayi. Itu mereka udah harus tersentuh tuh. Melembabkan dari bayi lahir. Karena kebutuhan pelembab. Jadi justru salah kalau kita bilang kayak bayi baru lahir jangan diapa-apain. Gak boleh dikasih apa-apa. Justru yang benar adalah diberikan perawatan terbaik sejak dini, yaitu penggunaan bahan yang alami. Misalnya kita menggunakan pelembab nih, karena mereka tuh cenderung kulit bayi itu lebih sensitif sebenarnya. Dan butuh selalu kelembapan. That's why kayak butuh pelembab, terus juga nanti kalau udah 6 bulan ke atas, terus kita juga kan di iklim tropis ya, sinar UV juga mereka udah mulai terpapar. Jadi butuh penggunaan sunscreen. Jadi sekarang orang tua malah aware banget nih sama kebutuhan anak-anaknya di bidang tadi penggunaan skincare.
Oke, jadi dari bayi lahir ternyata sudah membutuhkan skincare mulai dari pelembab, kemudian mungkin step by step 6 bulan ke atas sudah menggunakan sunscreen ya. Oke, apakah penggunaan sunscreen ini juga ada perbedaan dengan orang dewasa dalam penggunaan skincare-nya, Mbak Sheila? Sebenarnya sama ya, kayak sunscreen yang minimal digunakan itu adalah SPF 30. Terus paling bagus juga 50 SPF gitu ya. Tapi pastikan udah PA++ kan untuk melindungi dari UVA, UVB. Tapi pemakaiannya itu harus benar. Jadi selama ini kan penggunanya 2 ruas jari. Nah 2 ruas jari ini termasuk maksudnya siapa yang pakai. Kalau kita dewasa berarti 2 ruas jari dewasa. Kalau baby ya sebenarnya 2 ruas jarinya mereka, bukan 2 ruas jari orang tuanya. Itulah yang buat cemong-cemong tuh sebenarnya gitu. Oke, nah kemudian mungkin tahapan skincare untuk bayi yang baru lahir ini apa aja sih Mbak Sheila? Ya. Untuk yang baru lahir tuh tadi ya, yang pasti kita harus menggunakan pelembab. Terus sabun juga cari yang pH-nya sesuai. Terus juga penggunaannya itu tidak ada SLS-nya. Terus kalau setiap kita beli produk bayi, kita pastikan udah harus BPOM. Terus nilai plusnya kalau udah hypoallergenic atau dermatologist tested itu sangat bagus. Oke, gitu. kita tahu bahwa di pasaran itu kan ada berbagai brand gitu ya yang khusus untuk bayi. Nah, apakah itu bisa dikatakan belum cukup sebagai skincare untuk merawat bayi, atau jangan-jangan ternyata ada beberapa bahan yang sebetulnya sebaiknya tidak digunakan dulu untuk bayi? Sebaiknya tidak digunakan itu kalau untuk bayi yang cukup sensitif itu lebih baik tidak mengandung parfum. Tapi rata-rata kan sebenarnya masyarakat Indonesia, apalagi orang tua itu pengen nyium bayinya itu wangi ya. That's why malah kalau skincare tanpa parfum itu kayaknya ada yang kurang gitu. Nah dilihat lagi nih, parfumnya mengandung itu tinggi atau enggak gitu. Tapi kalau masih kayak 0,1% untuk harum-harumnya aja, atau sekarang udah ada essential oil, itu aman banget, boleh buat anak-anak pakai gitu. Oke, nah kemudian dari ibu hamilnya sendiri, itu kan juga awalnya itu menjadi concern ya kan bagi ibu hamil untuk menggunakan bahan-bahan alami, yang juga yang pastinya tidak mengandung bahan-bahan kimia gitu. Nah itu apa sih yang biasanya skincare yang tepat bagi ibu hamil? Yang pastinya tidak mengandung merkuri ya. Nah, tapi kan sekarang udah banyak banget tuh merek-merek skincare di luaran sana ya yang bisa memang untuk direkomendasikan khusus untuk ibu menyusui, ibu hamil gitu ya. Termasuk salah satunya kenapa aku concern juga nih mengeluarkan Bimi ini dengan klaim for mom and baby. Jadi kita merasa dengan satu skincare tapi hemat nih ibu yang lagi hamil atau menyusui, at least dia harus pakai sunscreen. Nah sunscreen itu kita punya juga di SPF 50 itu bisa digunakan dengan ibunya juga anaknya. Oh gitu, jadi bukan produk yang berbeda digunakannya ya? Kayak khusus beberapa ya kayak sunscreen kita gitu, tapi kalau kayak serum segala macamnya kita nggak punya. Nah itu bisa direkomendasikan brand-brand lain juga lokal banyak banget yang keren yang memang udah diformulasikan bisa aman ibu hamil dan ibu menyusui gitu.